Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah energi negatif ya. Saya tidak tahu nih apa. Nanti kita lihat saja temanya ya dari kartu. Di akhir baru saya memberikan judul ya. Pesan semesta untukmu, karena ada energi-energi negatif yang saya merasakan di sini kurang bagus. Kita lihat ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu lewat kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tema kita orang jahat ya. Ya, waspadalah terhadap orang-orang ini ya, karena dia jahat, dimana jahatnya terselubung. Wow. Oke, kita lihat di sini Ten of Wands. Maaf agak berisik ya, The Hierophant. Wah, di sini tentang Eight of Pentacles, tentang apa ya kalau dibilang secara mental ya. Di sini kamu sebagai tulang punggung, dia otoriter ya, ada keegoisan yang sangat tinggi. Ini mencerminkan si narsistik. Oke, kemarin saya sudah bicara atau bahas tentang narcissistic personality disorder, NPD ya, gitu ya. Dan saya merasakan juga di sini energi-energi yang negatif ya. Kenapa saya terpanggil bicara seperti ambil tema ya, membicarakan tentang NPD di sini, karena NPD ini orang yang dramanya tinggi dan akhirnya membuat dirimu akan seperti orang yang linglung gitu ya, seolah-olah akan merasa dirimu bersalah, bingung pada keadaan, dan akhirnya kamu merasa bahwa dirimu ini tidak baik-baik saja secara mental. Kesehatan mentalmu sangat luar biasa, tidak akan baik-baik saja kalau berhadapan dengan orang ini gitu ya. Bukan kemarin tanya NPD itu apa, Kak Ica? NPD itu apa, Kak Ica? NPD itu narcissistic personality disorder, orang-orang yang ada gangguan kepribadian secara mental, tetapi dia tidak merasakan bahwa dia sakit, sehingga dia tidak pernah mencari pengobatan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya baik-baik saja, tetapi korbanlah yang akan mendapatkan tekanan mental dari dirinya, dimana dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sudah menyakiti pasangan ya. Dia selalu membenarkan apa yang dia lakukan ya, tidak pernah minta maaf. Jadi kalau ciri-ciri ini ya ada di seperti orang-orang di kamu ya, alami ya, ini berarti orang-orang yang sebenarnya sudah tidak cocok untuk dirimu. Tapi saya disclaimer dulu, di sini bukan berarti saya menebar kebencian, amarah. Ini edukasi ya, dari semesta juga untuk dirimu lebih tercerahkan, dimana kamu jangan menyakiti dirimu dengan tuduhan-tuduhan tidak jelas, karena orang ini menghasut dirimu agar kamu tidak menjadi seperti dirimu yang dulu, yang super power, yang bahagia, yang gembira. Dia merenggut kebahagiaanmu dari sisi apa? Kepercayaan diri, sehingga mentalmu merasa bahwa kamu itu tidak berharga, tidak diinginkan ya, dan kamu tuh merasa kurang, kamu itu orang yang sangat-sangat sial ya. Nah ini dia tekan secara mental, padahal kamu tuh orang yang berharga, orang yang wow ya, orang yang sangat luar biasa
berkelas ya. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, itu bukan tempatmu. Kenapa? Karena dia menjatuhkan mentalmu, bahkan harga dirimu ya. Jadi seperti gitu. Kenapa sampai bisa terjadi Kak Ica? Ya itu karena ada tekanan mungkin dari kecil ya, tekanan mental dia, yang mana dia belum berdamai. Akhirnya dampaknya ya dia pergi menekan atau membalas itu kepada orang yang lebih lemah gitu. Jadi kamu bisa searching ya, NPD itu kayak gimana ya, itu secara garis besar saja. Dan di sini saya merasakan energinya ya, bahwa kamu harus menjauh dari orang-orang yang mempunyai karakter seperti ini. Terakhir nanti baru kita ke pesan semesta ya, karakter-karakter orang NPD atau orang-orang yang jahat kepadamu, yang pantas untuk, yang wajib kamu atau pantas untuk kamu jauhi. Kita lihat ciri-cirinya di sini ada Page of Wands, the World ya. Semesta mau katakan kepada kamu untuk bisa lebih berjaga-jaga ya. Di sini ada the Hermit juga, ada Page of Swords, dan ada Nine of Wands. Oke, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih fokus pada dirimu. Kamu terlalu fokus pada dia, sedangkan dia tidak berfokus pada dirimu. Kasihan dirimu terabaikan. Kamu lebih berfokus pada orang lain di sana yang tidak menginginkanmu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk cari tempatmu di mana kamu dihargai, diinginkan, dicintai ya, dilindungi. Kalau kamu mendapatkan itu tempatmu. Tetapi kalau kamu tidak mendapatkannya, itu berarti, atau kebalikannya, berarti itu bukan tempatmu di situ. Kamu harus mengambil keputusan yang bijaksana untuk dirimu. Kasihan dirimu ya. Ini kita bicara kewarasan ya, bukan bicara karena bicara tekanan mental ini kan waras. Kalau waras pasti kita sehat, pasti kita bisa berpikir dengan baik dan kita bisa bekerja dengan baik. Kesehatan pun bagus. Tetapi kalau kamu ada tekanan mental, jangan kaget kalau banyak hutang, stres, pasangan selingkuh, ya hidupmu morat-marit, ya. Ada amarah, kebencian dalam diri, bahkan kamu kamu tuh sendiri frustasi dan menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau kondisi kamu sudah di situ, berarti kondisi kamu itu dalam keadaan tertekan, dan itu tidak baik-baik saja. Keluarlah dari situ, tempatmu di situ, entah tempat dimanapun ya, entah mungkin di rumah, entah di kantor ya, karena tekanan ini banyak. Nah ini kita lihat ciri-cirinya di sini ya. Untuk ciri-ciri di sini, orang ini ya, dia merasa paling hebat ya, merasa paling pintar, pokoknya merasa paling lebih ya, merasa paling hebat, paling cantik, paling ganteng ya. Tukang selingkuh tapi minta maaf besok ulangi lagi. Kalau itu yang terjadi padamu, ini karakter orang-orang sakit jiwa, yang mana dia memang nyata membuat kesalahan, tetapi ujung-ujungnya ada beberapa yang minta maaf, tetapi ada juga yang tidak minta maaf, seolah-olah saya mengakui kesalahan saya tidak akan ulang lagi, tetapi besok ulang lagi. Ataupun ada yang tidak minta maaf, seolah-olah kejadiannya itu wajar, biasa aja. Dia tidak melihat dari sisi perasaanmu ya. Dia merasa superior ya, pokoknya kamu itu tidak ada apa-apanya buat dia, kamu itu tidak bisa apa-apa, seolah-olah dialah yang paling utama, dia yang paling pintar, dia yang paling tahu ya, dan menjelek-jelekanmu ya, menghinamu, bahkan ada pemukulan, KDRT, atau bahkan keluarga pun diungkit-ungkit, dibawa-bawa ya, tidak menghargai, tidak menghormati. Itu salah satu orang-orang yang karakter NPD. NPD ini hampir seperti gangguan kepribadian mental, tetapi kejiwaan ya, tetapi skalanya masih rendah, makanya kelihatannya belum. Kalau skala tinggi ya kayak orang gila gitu ya, dimana dia tekanan mental, tetapi bagaimana caranya supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang dia rasakan, makanya dia bikin. Nah dia tekan orang lain karena apa? Kondisinya dia yang sendiri lagi emosi ya, tetapi bagaimana caranya supaya orang lain itu juga emosi. Nah itu dia senang. Kalau orang bikin orang marah itu dia senang. Pokoknya bikin orang menderita itu dia senang. Pokoknya bikin orang emosi dia senang. Bikin orang apapun dia senang. Ya, bukan apapun dalam artian bahagia yang negatif, dia senang. Kalau yang positif dia nggak akan senang. Ya. Ada yang tidak bertanggung jawab, tukang selingkuh, ya, tukang bully. Ini entah dalam pekerjaan, entah dalam ada relasi ya, ataupun mungkin pimpinan dan bawahan yang narsistik ya. Kamu bisa menyesuaikan, ataupun mungkin kondisi pasanganmu sendiri atau orang tua di keluarga.
Nah ini ya, membanding-bandingkanmu dengan yang lain, seolah-olah kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak punya apa-apa, merendahkanmu. Sudah tahu manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan, tetapi dia merasa bahwa kamu itu nggak punya kelebihan sama sekali, kurang terus. Ya. Terus juga materialistis. Kalau kamu punya uang dia datang, kalau enggak ya sudah see goodbye. Ya, bahkan dia punya hutang, kamu yang bayar sendiri. Ya, mengatasnamakan artinya macam contoh suami istri, padahal dia yang pakai, kamu yang bayar. Ataupun mungkin mengatasnamakan cinta, pinjam-pinjam uang. Mengatasnamakan cinta, ya, kumpul kebo untuk buktikan kasih sayang, cinta, padahal hanya mau melampiaskan nafsu. Maaf, di sini memang kenyataan seperti gitu. Kalau tidak, putus, ancam putus, atau ancam-ancam yang lain. Ya, pemalas, alasan toksik lah, inilah itulah, padahal sebenarnya dia malas, mau numpang hidup aja, mau leha-leha, mau santai-santai, tidak mau berjuang. Ini ciri-ciri orang-orang yang memang tekanan mental ini. Hidup ini perjuangan, kenapa kamu nggak mau berjuang demi keluargamu, cuman mau santai-santai, malah ada yang jadi seharusnya jadi tulang rusuk, akhirnya menjadi tulang punggung, dililit hutang, stres, ya, super egois, ya, tukang fitnah, playing victim, seolah-olah dia bagaimana caranya supaya kamu marah, supaya publik melihat bahwa oh ternyata memang dia salah karena dia emosi, ya, ataupun mungkin kondisinya, contohnya ya, dia ingin cerai, tapi bagaimana caranya supaya kamu yang meminta cerai, supaya dia serasa korban gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bagaimana caranya supaya kamu marah besar, akhirnya kamu pukul, dan akhirnya dia berdalil bahwa pertengkaran kita atau perceraian kita atau perpisahan kita ini karena KDRT. Ini contoh. Atau mungkin ya macam-macam, pokoknya intinya bagaimana supaya menjebakmu, supaya bisa kamu terjebak dalam jeratannya dan dia tetap posisinya bagus, tetap posisinya baik, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu bilang kita pisah, dia nggak mau pisah, tapi dia nggak mau berubah, dia tidak mau bertanggung jawab, ya, dia mau hubungan digantung saja. Ini salah satu orang narsistik, ya, yang mana yang egois, tidak melihat dari sisi kamu. Kalau orang baik dia akan pasti melihat dari sisi kebaikan bersama, tetapi ini tidak, dia hanya bisa melihat dari sisi kebaikan dia. Di mana ada keuntungan, di situ dia ada. Di mana di situ dia tidak ada keuntungan, dia pergi. Bye. Selama kamu masih digantung, berarti kamu masih ada dalam artian ya suatu saat nanti mungkin dia tahu bahwa kamu itu supply yang sangat baik gitu. Mungkin hari ini kamu nggak punya uang, tapi besok pasti kamu punya uang, saya bisa kembali lagi. Makanya dia menggantungkan hubungan. Gitu ya. Playing victim, suka fitnah, ya. Membongkar aib-aib. Kamu sudah percaya sama dia bongkar aib-aibmu untuk apa? Supaya dia merasa bahwa kamu tuh orang dunia atau publik atau lingkunganmu merasa bahwa kamu tuh orang jahat, dia tuh orang baik. Ya, bisa menerimamu dengan aib-aibmu yang sangat-sangat luar biasa, kejam di masa lalu. Padahal mungkin maksud kamu ya, kamu terima aib masa lalu saya tidak, gitu ya. Tapi dia berpikir bahwa lihat tuh, saya sudah terima dia tuh kurang bersyukur, saya sudah terima dia nih orangnya kayak gini. Tapi akhirnya apa, dia bikin saya kayak gitu-gitu. Nah, ini contoh. Ya, menfitnah, ini fitnah ini paling kejam, ya, namanya aja bilang fitnah, apalagi fitnah dengan pasangan ya, ini lebih sangat luar biasa nih sakitnya, ya. Ataupun berselingkuh dengan sahabat sendiri atau orang yang kamu kenal. Nah ini ya, tidak jujur, tukang nipu, tukang judi. Kalau judi uangnya nggak apa-apa, ini judi uang mungkin tabungan anak, dia pakai untuk judi tanpa sepengetahuan kamu, atau dia ambil kredit, ambil hutang, baru kamu yang bayar, dia pakai judi tanpa sepengetahuan kamu, dan tiba-tiba orang datang untuk nagih ke kamu. Kenapa? Karena kamu pasangannya. Ini contoh. Nah ini salah satu orang-orang yang seperti gini, yang patut dilengserkan dalam hidupmu. Maaf ya, kalau kita bicara NPD ini harus memang dilengserkan. Ya, Kak Ica bicaranya kayak terlalu sadis. Ini gangguan mental loh. Ya, saya biasa bilang kan, ya kalau kamu masih mampu, ini kita bicara konteks bukan orang egois biasa ya. Ini orang yang apa ya, kalau dibilang ini sudah egois, sangat egois gitu. Sudah sangat-sangat egois. Dimana mentalmu, kalau kamu masih bersamanya, kamu yang akan tersingkir. Jadi sekarang kamu pilih mana? Dia menyingkirkanmu atau kamu menyingkirkannya, gitu. Kalau memang tidak bisa menyingkir, ya jauh, jaga jarak.
Ini bicara kesehatan mental. Ingat ya, penyakit mental, kamu punya uang segudang bagaimanapun ya, tapi kalau mentalmu nggak sehat ya, uangmu tuh tidak bisa membeli kesembuhanmu. Lihat orang gila itu, kadang kambuh-kambuh kan, minum obat, ini dia nggak bisa normal, nggak bisa 100% normal, dan dia akan ketergantungan dengan terapi dan obat. Nah ini sama dengan kamu nantinya. Syukur-syukur kalau kamu punya duit. Makanya saya bilang kesehatan mental itu sangat luar biasa, karena ini bukan bicara tentang kesehatan dari penyakit medis, ini penyakit jiwa ya. Jadi hati-hati, kamu merasa remeh ya, tetapi bisa-bisa kamu akan menciptakan neraka di dunia ini karena dirimu tidak tegas pada dirimu. Nah ini hati-hati ya. Ini kita bicara tentang orang NPD ya. NPD ini sangat sadis, hampir seperti psikopat ya. Jadi hati-hati. Karena orang-orang yang seperti gini, dia tidak main-main dalam hal apapun, bahkan nyawa. Ya, dia pertama kalau mungkin NPD ya masih mempermalukan ya. Tetapi kalau kamu sudah dapat psikopat, tidak segan-segan ya merenggut nyawa. Makanya saya bilang hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Jangan dikasih hati, jangan diberi hati ya, ujung-ujungnya kamu makan hati ya, ujung-ujung kamu sakit hati semua. Kalau kita bicara dengan orang-orang begini nggak nyambung, sama seperti kita bicara dengan orang gila. Stres kalau kita hadapi orang gila, kenapa nggak nyambung? Bener kan, nggak connect. Akhirnya kita ikutan gila. Tapi dia waras kayaknya. Iya, dia waras. Tapi kan NPD ini kan dalam artian orang yang sudah tahu salah tapi nggak mau mengakui kesalahan, merasa diri paling benar, paling hebat, ya, membenarkan kesalahannya, selalu menuduh kamu yang tidak benar, ataupun mungkin menekan. Pokoknya setiap dia yang salah dia berdalil, cari kesalahanmu supaya dia tetap benar. Bukan menyelesaikan masalah A, tapi dia menyebar ke masalah B, C, D, F, G sampai Z. Ini ke orang-orang childish, kekanak-kanakan, dan akan merenggut kesehatanmu, jiwamu, mentalmu, fisikmu, bahkan keuangan. Gitu ya. Di sini bukan berarti saya bilang kamu berpisah ataupun apa, itu pilihan, tetapi di sini memang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menjaga dirimu dengan baik. Yaitu memberikan jarak. Kalau memang kamu tidak mau berpisah ya berikan jarak aja. Ada kok sahabat saya ya, klien, dia bilang, Kak Ica, saya agamanya tinggi ya. Ya itu kalau kita bicara tentang ilmu agama lagi agak setengah mati ya. Karena kalau bicara tentang kehidupan kita dengan agama, ya mungkin berpisah itu jalan terakhir. Tetapi dia mau, Kak Ica, saya bisa kok menghidupi anak saya sendiri tanpa dia. Ini klien wanita ya. Tanpa dia. Tetapi tetap saya masih terikat nikah. Ya sudah, nggak apa-apa kalau dia mampu gitu, nggak jadi masalah selama kamu mampu. Karena kalau kamu sehat mental, kamu akan bisa sehat fisik, sehat raga, jiwa, rohani, semuanya. Kamu bisa mencari uang, bisa membesarkan anakmu, bisa waras, ya nggak apa-apa. Tapi ini yang kondisinya kalau seandainya kamu tidak mampu, berarti kamu harus mengambil keputusan untuk dirimu ya. Orang-orang yang berniat jahat kepadamu jangan dikasih hati. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kamu yang sakit hati atau merenggut hatimu ya. Merenggut hatimu artinya ya mencabik-cabik, seolah-olah kamu tuh terasa biasa-biasa aja di luar, padahal sakitnya sangat luar biasa di dalam. Demi apa? Popularitas, demi dikatakan setia, dikatakan soleha, dikatakan apapun ya, demi nama baik di masyarakat atau di publik, dimana kita harus berdrama. Padahal semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menciptakan surga di dunia ini, bukan menciptakan neraka. Ya, semesta itu memberikan kita akal sehat untuk berpikir. Kita beriman, tapi juga berhikmat. Jangan beriman aja nggak pakai otak, ya. Maaf ya, ini karena kita bicara NPD jadi harus tegas. Jadi kita beriman, tetapi harus berhikmat. Ya, kita beriman. Tapi kalau memang kita sudah tidak mampu, ya kita harus bisa memberikan perlindungan pada diri kita. Dimana ya logika kita harus pakai gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Dan terakhir, pesan semesta kepadamu, bagaimana caranya supaya
kamu tetap menang melawan NPD ya. NPD ini orang-orang jahat ya. Bukan orang sekedar orang jahat biasa, ini orang jahat sangat luar biasa. Dia senyum terhadapmu tetapi siap-siap dia menusukmu, menikammu, ya, hati-hati. Di sini ada the moon, ada strike, the fool, five of pentacles. Untuk bisa kita menang dari NPD, kita harus mengabaikan dia. Itu tadi saya bilang kan, pergi the fool, bebaskan dirimu, santai, kamu harus kuat. Ya. Kamu jangan seperti singa tapi ditikam-tikam nih pakai busur panah, kayak kamu tuh orang singa tuh kan raja hutan yang wow gagah ya. Jangan kamu kayak macam kegagahanmu itu diinjak-injak, direnggut gitu. Tunjukkan kalau kamu memang tuh singa gitu. Ya. Karena kalau kita terlalu baik, kita dimanfaatkan, kita diinjak-injak, kita diintimidasi. Makanya saya bilang kalau kita bicara dengan NPD nggak bisa pakai hati. Kita harus pakai logika. Kenapa? Karena dia berpikirnya dia melakukan apapun pakai logika dia. Dia tidak punya hati, dia tidak punya empati. Dan dia mencari target-target yang mempunyai empati, dan itu korbannya adalah kamu. Yang mana dia bisa seenaknya berbuat apapun. Kenapa? Karena kamu tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa apa-apa. Karena dia merasa bahwa kamu tuh dungu. Jadi jangan seperti singa yang dungu. Tunjukkan bahwa kamu tuh memang super power. Ya. Abaikan dia. Kesuksesanmu akan membuat dia kalah. Jadi fokus pada dirimu, pencapaianmu, kesuksesanmu. Dia melihat kamu sukses, dia akan sakit hati, dia merasa marah, selama kamu bahagia, tadi kan saya bilang, selama kamu tidak bahagia itu dia senang. Jadi bagaimana caranya buat supaya dia tidak senang kepada kamu, atau pembalasan, bukan membalas ke dia, no, tetapi balas pada dirimu, di mana kamu harus bisa lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Itu penderitaan buat dirinya. Gitu ya. Jadi tidak usah kita balas membalas, lebih fokus pada diri sendiri, perbaikan diri. Itu adalah cara yang elegan untuk bisa menghadapi atau membalas seorang NPD dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan tanpa menyakiti siapapun. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.